Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadisa Nindita Chari dengan 3 digit terakhir 107. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan modul 01 GPIO dan Digital I/O. Untuk video ini, saya menggunakan alur yang sedikit berbeda. Saya akan memaparkan seluruh landasan teorinya terlebih dahulu secara komprehensif. Setelah itu, saya akan mendemonstrasikan rangkaian pull up dan pull down menggunakan STM32 dan ESP32 yang instruksinya saya dapatkan di lab. Demonstrasi tersebut sudah saya integrasikan sedemikian rupa sehingga mencakup konsep dari perubahan P01 hingga sekaligus mari kita mulai. Jadi kita ke modulnya dulu. Modul 1 yaitu GPIO dan Digital I/O dari pas button hingga keypad. Yang ini menguasai antarmuka digital. Apa sih itu GPIO? Jadi definisinya yaitu General Purpose Input atau Output. GPIO adalah pin pada microcontroller yang dikonfigurasi secara fleksibel sebagai input atau membaca sinyal atau output atau mengeluarkan sinyal. Fungsi intinya yaitu menjadi antarmuka fundamental antara otak, mikrokontroller atau CPU dengan dunia fisik, menerjemahkan logika digital ke status fisik dan sebaliknya. Nah, ini untuk relevansi GPIO di dunia industri otomasi. Jadi di kuadran 1 itu mode output, indikator status mesin menggunakan LED atau lampu pilot untuk visualisasi status. Kuadran 2 yaitu mode input, sensor limit switch atau menggunakan proximity switch untuk mendeteksi posisi objek fisik. Kuadran 3 yaitu mode input NC, keamanan atau emergency stop menggunakan sirkuit normally closed sebagai file save. Kuadran 4 I/O gabungan HMI sederhana, interaksi operator menggunakan metrik, keypad, dan rotary encoder. Hardware yang digunakan microcontroller. Ini di sini ada contohnya MCU utama yang menggunakan STM32, MCU sekunder itu menggunakan ESP. Komponen interface untuk komponen lainnya itu ada lampu LED, pas button, rotary encoder 5 pin, keypad, dan sama LCD. Selanjutnya membongkar black box atau arsitektur integrated GPIO seperti ini. Nah, untuk register GPIO ODR versus BSRR-nya seperti ini. Jadi mekanisme output data register yaitu menulis atau membaca state output menggunakan proses read, modify, write. Dan BSRR-nya yaitu mekanismenya operasi penulisan high atau low terpisah. Nah, ini contoh konfigurasi GPIO via STM32. Nah, mode output 1 yaitu pas pull. Itu cara kerjanya yaitu kedua transistor bekerja bergantian. Karakteristiknya mampu melakukan source atau keluarkan dan sink tarik arus secara aktif. Aplikasi utama yaitu paling umum digunakan menyalakan LED secara langsung. Jalur komunikasi data berkecepatan tinggi seperti UART dan SPI. Ini mode output open line-nya. Logika aktif, high versus active low-nya seperti ini. Mode input atau bahaya floating pin-nya, sifat pin terbuka. Dampak sistem pin menjadi antena yang sangat sensitif terhadap interferensi elektromagnetik atau noise RF sekitar. MCU akan salah membaca nilai high atau low secara acak dan konstan. Nah, solusi floating-nya, resistor pull up dan pull down, yaitu seperti ini. Pull up konfigurasinya seperti ini. Ini kita ada VDD, MCU pin, dan ground. Lalu pull down configuration-nya ada MCU pin, VDD, dan ground.
Nah, ini untuk contoh pool eksternal dan pool internal. Ini eksternalnya, ini internalnya. Nah, masalah mekanik, fenomena bouncing. Apa itu bouncing? Tombol mekanik tidak pernah langsung stabil. Plat logam di dalamnya akan memantul secara mikroskopis saat berbenturan, menghasilkan transisi tegangan yang kotor. Dampak pada sistem mikrokontroler bekerja dalam hitungan nanodetik. Satu kali sentuhan fisik, manusia yang lambat bisa terbasah oleh mesin sebagai 5 hingga 10 kali penekanan beruntun. Solusinya yaitu membutuhkan sistem debunch atau penundaan pembacaan valid hingga sinyal benar-benar stabil. Nah, implementasi debunch-nya itu atau non-blocking seperti ini. Awalnya itu rilis sinyal berubah, kemudian debunch atau tunggu kestabilan 50 ms dan waktu tercapai dan stabil. Beberapa. Nah, sinyalnya seperti ini. Mengelola kecepatan transisi sinyal GPIO. Seliuran menentukan tingkat kecuraman transisi sinyal dari logika low ke high. Pengaturan yang tepat menjaga stabilitas sirkuit digital. Antarmuka iPod atau rotary encoder kodur. Rotary encoder menghasilkan dua sinyal presisi A, yaitu CLK, dan B, yaitu DT, yang berbeda fase 90 derajat. Perbedaan fase ini mengizinkan sistem membaca arah putaran secara akurat. Antarmuka input atau metric kepa scanning 4x4 seperti ini. Antarmuka tampilan konfigurasi paralel ke I2C. Modul backpack PCF mengubah data paralel menjadi komunikasi I2C 2 kabel SDA dan SCA secara drastis menghemat mikrokontroler. Kompresi eksekusi STM32 dan ESP32 seperti ini. Nah, fitur kontrol internet dan pemantauannya, pengatur cahaya ruangan rotary encoder digunakan untuk mengatur intensitas lampu dipresentasikan secara binar dengan 8 LED dari nyala hingga 255. Head buzzer indikator LED built-in berkedip persis setiap 500 ms menandakan sistem aktif low untuk STM32, aktif high untuk ESP32. Live dashboard LCD to C menampilkan status state matching. Nah, ini tombol darurat dan aturan di bonus. Seluruh input tombol fisik wajib difilter menggunakan state machine non-blocking untuk mencegah false trigger. Nah, arsitektur sistem state matching-nya seperti ini. Locket, unlocket, energy save, lalu alarm. Nah, rubrik penilaian capture-nya seperti ini. Nah, kita langsung aja ke programnya. Jadi di sini itu ada dua program. Untuk SP, ISP, dan STM. ISP dan STM. Nah, kita contohin modul 4 aja karena sudah mencakup kurang lebih dari semua modul di modul pertama. Kenapa ini merah? Karena kita belum nyolokin ke SP-nya atau STM-nya. Nah, di codingan ini kita mendeklarasikan kondisi pin untuk nyala dan mati pada LED. Nah, pentingnya keempat karena codingannya sudah ada namanya debounce. Nah, debounce. Nah, fungsi debounce itu dia punya program namanya milis. Dan nah, milis itu ini milis. Ada milis. Fungsinya untuk menilai eksekusi dari board. Jadinya kalau ada hasil pantulan tombol yang tidak seharusnya masuk, dia tidak akan terbaca karena program menilai untuk kemungkinan tersebut. Kita lihat di platform Mayo ini. Nah,
tertulis semua perangkat keras yang terbaca oleh program. Nah, di sini ada platform STM di kedua, board Drupal ini, framework untuk Arduino, upload protokol ST-Link, debug tool ST-Link, upload flexi set ini, monitor speed. Terus di STM32 tidak jauh berbeda. Di sini kita lihat aja nih di PB. Nah, ini dia membaca button. Di programnya juga dia ngasih eksekusi biar LED-nya menyala. Terus di sini juga punya program milis dan buat debone kurang lebihnya sama. Nah, kita langsung saja ke video yang kemarin saya sudah lakukan sama kelompok saya. Nah, ini untuk video saat pull up dan STM pada LED. Rangkaian pull up adalah konfigurasi di mana pin input STM dihubungkan ke VCC 5 volt melalui resistor pull up. Ketika push button tidak ditekan, pin input STM akan membaca logika 1 atau high. Ketika push button ditekan, pin input STM akan terhubung ke GND atau ground sehingga membaca logika 0 atau low. Saat push button tidak ditekan, LED akan off. Nah, saat push button ditekan, LED akan on. Nah, ini akan kalau ditekan akan off, kalau tidak ditekan akan on. Selanjutnya yaitu ada pull down ESP. Nah, pada rangkaian pull down ESP pada LED, konfigurasi sama dengan STM, namun menggunakan ESP sebagai microcontroller. Nah, pada praktikum yang ini, saat push button tidak ditekan, LED akan off. Saat push button ditekan, LED akan on. Nah, yang ini itu pull down STM. Rangkaian pull down adalah konfigurasi di mana pin input STM dihubungkan ke ground melalui resistor pull down. Ketika push button tidak ditekan, pin input STM akan membaca logika 0 atau low. Ketika push button ditekan, pin input STM akan terhubung ke VCC sehingga membaca logika 1 atau high. Saat push button tidak ditekan, LED akan off. Saat push button ditekan, LED akan on. Nah, ini untuk codingannya. Ini di platform IO, ini di. Nah, selanjutnya ada pull up ESP. Nah, pada pull up ESP konfigurasi sama dengan STM, namun menggunakan ESP sebagai microcontroller. Saat push button tidak ditekan, LED tadi akan off. Nah, saat ditekan, LED akan ini.
Jadi sebagai kesimpulannya, meskipun rangka yang saya demokan tampak sederhana, di dalamnya telah mengaplikasikan prinsip-prinsip krusial antarmuka digital, mulai dari menjaga kestabilan sinyal listrik hingga memfilter noise mekanisme menggunakan kode yang efisien. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.